Suara saya terdengar apa tidak? Terdengar, Kak. Kedengaran, Oke. Kak. Oke, terima kasih. Minggu hujan ya, enak tidur sebenarnya. Iya, Kak. Kayaknya baru pada bangun, Kak. Iya, Kak. Oke, semangat sedikit ya. Iya, Kak. Ini wajib on cam atau enggak, Kak? Apa? Wajib on cam enggak? Nanti kan ikut tutorial juga kan? Nanti Iya. kan saya bukan materi aja, jadi aku nggak nge-share materi, jadi kita praktek bareng-bareng. Gitu. Iya, Kak. Oke. Nggak usah on cam nggak apa-apa, tapi disimak aja ya. Oke, Kakak, siap. Oke, perkenalkan nama saya Yedo Rivaldo Haq. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya Indonesia, sama seperti teman-teman, semester 6 manajemen bisnis kelas reguler D ekstensi. Oke, kita mulai dari tutorial desain sederhananya menggunakan Canva. Kenapa Canva? Karena pertama karena tak perlu install ya, karena di sini langsung klik URL di Google canva.com dan akan muncul tampilan Canva ini. Yang kedua gratis. Sebenarnya ada versi berbayarnya, cuma untuk versi gratisnya sudah cukup mumpuni sebenarnya. Jadi tak perlu versi berbayar. Yang ketiga ini banyak fiturnya. Jadi hampir sama dengan Photoshop, tapi nggak sama juga sih. Maksudnya lengkap fiturnya. Dari kolaborasi, dari bentuk pendukung, dari banyaknya font, seperti itulah. Dan sebenarnya itu di era digital seperti saat ini, desain grafis itu tidak lagi hanya sebagai skill tambahan, tapi juga harus menjadi skill basic yang harus dipelajari. Minimal kita bisa inilah ya, ganti background foto ketika kita punya keperluan untuk mengupload data, kita harus foto, nggak sempat ke studio foto misalkan. Nah, yang kita lakukan apa? Ya, kita harus mengedit sendiri kan. Nah, kita punya, dan itu juga harus mempunyai kemampuan basic desain grafis. Saya akan memberi contoh. Sebentar. Nanti saya akan beri contoh ya untuk mengganti fotonya. Sementara kita ke materi ini dulu. Oke, desain grafis itu kita ke basicnya dulu. Desain grafis itu komunikasi visual untuk menciptakan pesan yang disampaikan. Bisa dengan elemen visual, seperti ini ya, ini elemen visual. Icon itu juga elemen visual. Tipografi, nah ini tipografi, desain dengan tulisan, dan ilustrasi, seperti gambar vektor manusia dan lain-lain ya. Oke, lalu ini adalah contoh deskripsi ya. Deskripsi sebelum kita mendesain biasanya kan ada deskripsinya seperti terlebih dahulu. Kita tuh mau desain itu kata-katanya seperti apa sih? Nah, misal di sini Geria Laundry menyediakan jasa laundry, cuci, setrika, bisa antar jemput, harganya. Nanti merah-merahnya nanti saya kasih tahu kenapa saya kasih merah. Harganya 7.000 per kilo. Alamatnya di sini. Nomor kontak yang bisa dihubungi ini. Jadi seperti ini. Ketika kita mendesain, mempunyai deskripsinya, kita tidak perlu menulis semuanya yang ada di deskripsi. Jadi kita harus pintar-pintar memilah. Mana kata-kata yang perlu untuk didesain, mana yang tidak. Jadi kita pilih-pilih. Oh ini tidak usah nih, yang merah-merah ini tidak usah ya. Ini tidak usah. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Saya sudah desain contohnya seperti ini. Ini contohnya dari deskripsi tadi. Ini. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya adalah tips dasar tipografi ya. Jadi ketika kita menulis tulisan font, tidak disarankan untuk menulis huruf besar semua ya. Ini khusus untuk font yang berjenis tulisan tangan.
Jadi kalau untuk font tulisan tangan itu kita tidak boleh huruf kapital semua, karena akan sulit dibaca. Kembali kepada materi yang sebelumnya, bahwa memang tujuan dari desain grafis adalah untuk mengkomunikasikan secara visual ya. Jadi agar pesan tuh tersampaikan. Yang benar tuh seperti ini. Lebih terbaca yang ini ya daripada yang ini. Oke, selanjutnya tips yang kedua. Ini ketika kita memungkinkan untuk memberi judul pada desain untuk huruf kapital semua, usahakan jangan dempet seperti ini ya. Jadi harus ada ini space, dikasih space agar lebih mudah terbaca. Oke, selanjutnya ini caption itu maksudnya judul ya. Oke, dari penulisan judul dan deskripsi ini salah ya, karena pertama ukuran fontnya ini hampir sama dengan ukuran font ini deskripsinya. Dan untuk deskripsi tidak disarankan untuk menggunakan bold ya, tebal. Jadi yang benar seperti ini. Ini menjadi hierarki yang benar karena kita lihat secara langsung, oh ini judul, ini deskripsi. Jadi kita bisa melihat secara langsung. Di dunia desain grafis sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk membuat masyarakat atau orang-orang melihat desain kita itu untuk berpikir dua kali. Jadi karena namanya juga desain kan, desain yang baik adalah desain yang dapat menjadi pusat perhatian orang. Kalau seperti ini orang akan berpikir mana judulnya, mana deskripsinya. Nah kalau ini kan jelas, ini judul dan ini deskripsi. Oke, ini salah, ini benar. Selanjutnya, nah tadi kan judulnya di atas, ini judulnya di tengah ya. Ini yang contoh yang benar, LDK Safur Rahman, Jumat Berkah, hari Jumat jam segini. Jadi untuk first impression-nya orang untuk melihat judul itu ini utamakan ini dulu, apa namanya, temanya dulu, judulnya terlebih dahulu daripada nama instansi atau jamnya. Karena kalau kita bisa melihat ini di pamflet besar gitu ya, ada tulisan Jumat Berkah, oh orang berpikir oh Jumat Berkah di mana, pukul berapa, seperti itu. Jadi orang-orang akan dibawa ke informasi selanjutnya. Kalau ini yang dibesarkan adalah nama lembaganya, misalkan seperti ini, LDK Safur Rahman, orang akan berpikir oh, LDK Safur Rahman maksudnya apa? Kan orang mungkin sudah tahu, oh LDK Safur Rahman maksudnya gimana, kan orang jadi berpikir. Nah, kembali yang saya bilang tadi, jangan membuat orang awam atau orang-orang untuk berpikir mengenai desain kita. Usahakan agar sekali pandang itu langsung memahami. Oke, selanjutnya, oke ini yang terakhir ya, tips yang terakhir sebelum kita masuk ke tutorial. Pada dasarnya, basicnya sudah menjadi hal yang umum. Ketika background-nya gelap, usahakan sekali deskripsinya, tulisannya itu terang. Jadi kebalikannya ya, kebalikannya. Yang ini contoh yang salah ya, ini adalah warna gelap. Ini warna gelap, background-nya gelap. Dan ini tidak disarankan, karena akan sulit dibaca. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau background-nya terang, tulisannya berarti gelap. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak Belum, ada, Pak. aman. Oke, lanjut ya. Sip. Oke. Ini Kak, boleh kalau misalnya itu kan di laptop ya? Kalau di handphone sama aja nggak sih? Sama. Cuma mungkin tampilannya yang beda ya, namanya juga di HP. Oh, gitu. Oke. Siap. Oke, saya ke home dulu. Bentar, saya dari awal. Teman-teman udah bisa ya masuk punya akun Canva, gimana caranya? Mudah kok. Di sana ada login dari Facebook juga ada, login dari Google, akun Google juga ada kok. Jadi gampang lah. Nah, di sini adalah contoh, ini rekomendasi ya. Ini kalau kita sudah mendesain banyak, nanti ini ada desain-desainnya. Dari sini recent design yang baru.
Dan ini yang dibagikan dengan kita. Jadi nanti saya akan memberitahu bahwa ketika kita mendesain itu sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan teman. Jadi tidak perlu kirim-kiriman itu direvisi 2 kali gitu. Jadi misalkan kita punya desain, nah nanti saya tulis di email teman-teman. Nah nanti email teman-teman buka emailnya, di escape, nanti ada pemberitahuannya, terima undangan. Nah nanti di situ bisa buka langsung gambar kanvanya, jadi teman-teman bisa mengubah. Jadi khususnya divisi CR ya. Jadi misalkan ada 4 atau 5 orang kan, jadi masing-masing punya akun Gmail kan pastinya. Nah nanti masing-masing itu bisa saling berkolaborasi. Misalkan sehari ini ada reminder puasa itu berapa hari lagi misalkan ya sekarang ya. Nah puasa itu berapa hari lagi itu si ini si A, nah si B gantian mengubah ininya angkanya aja. Nah sampai hari Ramadannya seperti itu. Nanti akan saya buat dari awal ya. Oke. Di sini ada template ya, banyak. Di sini pelengkap ya teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya. Sudah lengkap sekali. Di sini ada fitur. Di sini ada tutorial juga, cuma bahasa Inggris saya di sini. Oke. Karena saya akan membuat pertama adalah seperti IG story ya. Untuk ini dulu apa sih namanya? Buat reminder berapa hari lagi gitu ya. Nah, kita akan buat sama-sama. Oke, kita desain dari awal. Sebentar. Oke. Sini sebenarnya udah banyak template sih. Cuma saya lebih prefer ke desain sendiri. Oke, coba kita desain dulu. Kita cari gambar dulu ya. Cari gambarnya di Google aja sih. Masjid, coba. Oke. Nah, tips buat teman-teman nih. Misalkan kan ada gambar namanya PNG ya. Kalau mau gambar yang background-nya nggak ada gitu. Nah kan biasanya teman-teman mungkin .png seperti ini kan. Mungkin ketemu tapi biasa aja sebenarnya ini bukan PNG, background-nya tetap ada. Kan teman-teman maunya background-nya nggak ada kan ya. Nah tipsnya itu seperti ini. Nah kita ke setelan ya. Bukan alat-alat, sorry. Ke alat nih. Ke alat, sebelumnya ke gambar dulu ya. Ke gambar, alat, lalu ke ini, warna. Ke transparan. Nah, ketemu ya. Jadi ini, iya. Iya, ini aku kalau nyari, kadang suka bingung. Kebingung kan ya? Ya itu, carinya di situ, transparan. Jadi benar-benar transparan. Kita contoh ambil yang ini ya. Gambar ini, coba kita simpan. Oke. Kita buka Canva lagi. Mana tadi? Ini ada tulisan ininya sih. Jadi, nyembunyinya gimana ya? Oke. Oke. Oh iya, saya belum ngasih tahu yang di sini. Nah, ini tuh template ya, sama kayak tadi. Dan ini upload ketika kita punya file di komputer kita. Nah, klik ini ya. Nah, di sini juga sebenarnya sudah banyak foto sih. Cuma kan saya maunya background-nya nggak ada. Nah, ini elemen tuh bentuk-bentuk seperti ini ya. Banyak shape, frame, stiker, dan lain-lain. Ini teks, masukin teks. Ini audio, kalau misalkan teman-teman mau masukin audio. Dan video juga ada, bisa. Namun untuk kedua ini saya nggak pernah pakai ini. Dan ini untuk background. Nah, background seperti ini. Mungkin kita kasih background dulu ya. Tapi untuk warna sebenarnya saya lebih cenderung ke carinya di tempat lain ya, namanya Color Hunt. Nah, di Color Hunt ini lengkap ya.
warna-warnanya, tapi saya kasih warna pastel. Lebih kalem, saya suka warna yang kalem soalnya. Cailah. Oke. Ya, Oke, siap, ini siap. banyak pilihan warna ya. Nah, ini Anak angka muda ini banget. maksudnya apa? Kan teman-teman mungkin nanya nih, angka apa sih? Nah, itu namanya hex color ya kalau nggak salah. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini kan ada ini nih. Ini namanya hexacolor apa hexcolor gitu. Nah, ini tuh kode warna. Jadi kita klik ini aja ya. Kalau gambar ini kodenya berarti ini. Tinggal diklik itu udah otomatis di copy dia. Nah, klik copy. Oke, kita paste di sini, kita Ctrl V aja. Kita enter. Ini apa? Oh, sebentar. Oke. Nggak mau ganti ya. Coba dari hijau dulu. Oh, sorry. Ini backgroundnya dia modelnya gradient. Carinya yang biasa aja. Oke, tadi mana? Ini, sini. Oke. Udah ya. Nah, kita kan tadi punya gambar. Gambar ya. Kita upload di sini, klik ini, device. Nah, ini. Klik ini. Tunggu sebentar. Sebentar. Oke. Kita klik. Ini kita perbesar. Oke. Ini bebas ya perbesarnya sama sesuai selera aja. Oke, terus seperti ini. Terus kita bikin teks Ramadan, tulisan Ramadan ya. Ramadan, saya lebih suka teksnya itu on time. Oke, kita perbesar seperti ini. Besar aja. Oke. Bentar, besaran. Nah, di Canva ini sebenarnya kan ini kita masukin gambar ya. Nah, kalau kita ubah warna, biasanya dia otomatis gambarnya itu di sini ada warna-warnanya di sini. Jadi warna yang sama. Nah, misalnya kita ganti gambarnya seperti ini ya, ganti warnanya. Nah, ini. Jadi emang udah canggih sih. Oke, Ramadan. Berapa hari lagi contohnya? Sekarang berapa hari lagi ya Ramadan? Sekitar 64. Berapa? 64 ya? Oh iya, oke, 64. Oke. 64. Oke, kita buat besar. Oh, kebesaran. Di Canva juga otomatis ya. Kalau tengah tuh kita nggak usah nyari tengah-tengahnya di mana, jadi tinggal. Nah, Oke, Kak, siap. oke, terus kita tambahin teks lagi di sini. Hari lagi. Kalau misalnya ini kurang besar, bisa dibesarin. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Warnanya kalau bisa nggak jauh dari kategori warna ini ya. Mungkin ini. Yang warnanya mungkin agak ditipisin. Oke.
Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan, Kak. Gini juga bisa, tapi lebih bagus gini. Ya, sederhana aja lah ya. Kayak gini contohnya. Kalau mau tambahin logo, mungkin bisa ya. Logo LDK tuh ini ya. Taruh. Ini tuh harus dihapus background-nya terlebih dahulu. Nah, kalau yang kayak gitu gimana? Nah, ini kita pakai namanya remove background ya. Remove. Sini kelihatan. Remove background. Remove background gitu. Nah, tinggal di-upload. Sini ada gambar. Mana tadi? Oh, sorry. Gambarnya harus saya download dulu. Oke, sorry. Oke, kita tadi sini gambarnya. Nah, ini udah otomatis ya. Tuh, udah otomatis. Gitu. Oke. Lagi dong. Iya. Ini satu lagi deh, buat teman-teman mungkin yang mau ganti background merah, biru gitu, fotokopi bolak-balik gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal seperti ini ya. Ini foto, misalnya fotonya teman-teman nih. Sebenarnya backgroundnya walaupun backgroundnya dapur, rice cooker, apalah. Sebenarnya ini canggih bisa menyeleksi ya. Ini canggih sih. Boleh. Kita klik open. Nah, misalkan ini ya. Ini kan nggak ada backgroundnya ya, orang aja ya. Nah, kita klik edit di sini. Edit. Klik color, di sini color. Nah, ini udah selesai. Oh, Berapa detik? boleh tuh buat latar belakang biru. Jadi ngurus-ngurus surat nggak usah. Nggak usah ke tukang fotokopi ya? Ya, Iya, nggak usah benar-benar. minta editin tukang fotokopi. Ini mau biru, merah, warni. Kalau mau jalan-jalan tuh fotonya di sini bisa. Oh iya tuh. Tipuan. Liburan. Liburan ya. Oke, ya kayak gitulah pokoknya. Yang penting kan ini sama ini ya, yang paling sering. Iya. Oke. Nanti kalau sorry, kan gini. Sorry, aduh. Kan ini ya tadi. Ini ya. Nah, nanti tinggal di klik download aja di sini. Klik download. Oke, kembali yang tadi ya. Tadi itu apa sih? Ini background LDK, sorry. Ini ya, background LDK. Ini udah selesai di Oke, kita sini. Ini. Taruh sini. Ya, seperti itu. Kalau mau dikasih bunderan seperti ini juga bisa. Bunderan. Terus ini warnanya putih. Nah, kalau misal posisi gini gimana? Di sini ada namanya position ya. Belakangin. Jadi putih-putihnya di belakangin. Belakangin udah belum? Oh, udah. Udah jadi seperti ini. Nah, itu. Nah, misalnya tim CR kan punya banyak teman ya. Jadi kalau udah selesai seperti ini, misalkan ini udah selesai ya. Tinggal di-share. Misalkan namanya siapa? Misalkan saya siapa ya? Emailnya. Sebelumnya di ini dulu ya. Di teman-temannya itu nanti cuma bisa ngelihat apa mau bisa ngedit. Kalau bisa kan namanya tim ya, jadi ya bisa ngedit lah. Nah, tulis di sini misalnya emailnya Nah, kebetulan kan saya udah punya ya, jadi nggak perlu. Jadi sebenarnya tinggal klik emailnya teman-teman. Nah, klik email teman-teman kan, nanti klik send. Nah, klik send itu nanti tinggal dibuka apa namanya Gmailnya, akun Gmailnya. Terus nanti tinggal di apa sih namanya terima undangan gitu. Undangan diterima gitu. Jadi ada notifikasi kayak gini. Bentar. Email. Nah, seperti ini. Nah, ini kan akun masjid.
Saya mengundang akun masjid itu. Jadi ini kan akunnya bukan akun saya di Gmail. Nah, nanti klik ini. Karena udah, jadi ya udah gitu. Contohnya gini. Saya akan logout Canva-nya dulu ya. Saya sign out dulu. Saya beralih ke akun masjid ya, akun lainnya. Nah, nih. Nanti sampai ada logo kayak gini ya. Ini udah berkolaborasi maksudnya. Nanti klik share with you yang dibagikan dengan kamu. Nah, ini deh jadi otomatis di sini ada. Nah, kita bisa ngedit juga. Oke. Nah, ini perlu nih buat divisi CR ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu. Nah, ini seperti ini. Ini bisa diedit lagi, bisa diedit mungkin hari ke 63 mungkin. Ya, seperti itulah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Pak udah aman? Kak, mau nanya dong. Oh iya, gimana? Kan biasanya kalau poster itu ada ukuran-ukurannya ya, kayak berapa kali berapa. Kalau di Canva itu udah otomatis atau kita harus nentuin ukurannya dulu, Kak? Udah ada otomatis, tapi kita bisa nentuin ukurannya juga. Nah, kan di sini nih, create design ya. Nah, kan ada flyer, poster, dan lain-lain. Sebenarnya lengkap, tinggal di searching aja, banner juga ada. Banner. Tapi kalau mau custom ya, ini klik di sini, custom size. Nah, di sini ada ukurannya. Klik aja ukurannya. Ini diameter satuannya pixel, inci, milimeter, sentimeter. Seperti itu. Ya. Yang sering dipakai yang mana, Kak? Yang sering dipakai pixel sih kalau di sini. Tapi bisa yang lain bisa. Kalau saya sih lebih ke pixel. Karena memang udah biasa sih. Tapi kan kalau misalkan ada orang minta bikinin banner dong ukurannya berapa meter kali berapa meter, kan berarti kan ya lebih enak ke sentimeter aja. Gitu. Oh, Nanti gitu. tinggal di ini aja. Diatur sentimeter ke meter itu berapa. Itu. Banner ada sih di sini. Oh, ada di sini. Kalau bingung misalkan satuannya berapa, nanti tinggal di Google di searching inci ke meter tuh berapa gitu. Tinggal di edit. Udah banyak kok ternyata. Karena Canva itu kan bersifatnya online ya, bukan aplikasi. Jadi dia tuh entah setiap tahun atau setiap bulan dia tuh pasti mengupdate desainnya dia sih itu sendiri. Jadi dia tuh ngupdate sendiri ada fitur-fitur apa gitu. Dulu waktu tahun 2018 saya pakai itu masih tampilannya masih lebih ya nggak sebagus ini juga sih. Dan fiturnya juga terbatas banget. Sekarang ternyata udah banyak. Itu. Saya logout dulu ya. Di handphone juga udah ke-upgrade kayaknya ya? deh. Yang di handphone. Agak bingung nih. Beda banget sama yang kemarin. Iya, benar kan? Memang seperti itu. Oke, itu untuk IG story ya, untuk postingan setiap harinya, untuk divisi CR khususnya. Sekarang kita ke Instagram post yang buat ngundang kajian-kajian Ustadz biasanya gitu ya. Oke, kita masuk. Memang udah otomatis kalau ada di template situ ada banyak di sini tampilannya. Nah, karena saya juga nggak mau dari template, jadi saya desain dari awal ya. Oke. Contohnya seperti ini, ke elemen. Oh ya teman-teman, kalau nggak tahu cara masukin foto, gampang ya. Masukin foto tuh seperti ini, tinggal masukin aja. Misalnya ini anggaplah nih foto lah ya. Nah ini kayak seperti ini, kayak gitu. Gampang. Kayaknya teman-teman udah pada tahu lah. Belum tahu yang ini. Mana? Oh belum tahu. Ya di sini ada frame, banyak frame ya. Nah ini frame. Nanti ada gambar HP, ada gambar ya banyak macam lah. Saya mau pakai gambar yang sebentar cari dulu bentar. Yang acak-acakan apa, Kak?
Ya ini acak-acak. Ini ya, gini ya. Pesan ini. Nih buat undang kajian, misal Ustadz siapa ya? Ustadz Agim. Agim. Contoh aja sih. Contoh. Mana tadi? Oke. Ini kita kan sebenarnya kan bisa cari ya, cari apa namanya, gambar-gambar di sini banyak. Sebenarnya usahakan tuh carinya tuh dalam bahasa Inggris, jadi lebih lengkap. Karena kalau kita nyari bahasa Indonesia tuh kadang ketemu, kadang enggak. Jadi nyarinya harus bahasa Inggris. Jadi misalnya saya pakai Islam. Kalau Islam sebenarnya juga bisa. Oke. Ini seperti ini ya, atau Islam aja. Tadi ada. Oke, misalnya ini. Oke, kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat posisinya ini kan kok kayak gini ya, kepalanya apa maksudnya badannya nggak utuh, tinggal diklik 2 kali aja ininya. Seperti ini. Diatur sendiri. Oke, saya klik ini. Nah, kita akan beri judul kajiannya ya. Oke, sorry ini kurang gede. Judul kajian. Oke. Nah, saya lebih suka teks tuh Beleza. Contoh kajian kitab Minhajul Muslim. Misal ya. Misal. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, ini kan hitam. Kalau tulisannya hitam, nggak kebaca kan? Apalagi kalau ya seperti ini juga nggak disarankan juga. Warna-warna gelap lah. Kita kan tahu warna-warna gelap. Ya pokoknya yang gelap itu warna gelap. Pokoknya gelap itu nggak disarankan. Nah, akan disarankan tuh seperti ini, putih ya. Contohnya putih. Coba kita perbesar. Seperti ini. Oke. Nah, Minhajul Muslim kajian. Ini kalau misalkan teman-teman mau nulis nggak perlu klik lagi ya. Jadi tinggal di Ctrl D misalkan. Kalau mau fontnya sama di Ctrl D di sini. Nah, di Ctrl D udah jadi 2 ya. Nah, tinggal ditulis di Ctrl A ditulis kajian rutin misalkan. Tinggal diperkecil. Oke. Taruh sini. Oke, kita kasih warna kuning aja. Orange deh. Nah, di sini kan masih kelihatan agak nggak kebaca gitu ya. Nah, ini disarankan kalau begini itu dimainkan di sini ada adjust, diklik ininya, diklik gambarnya. Tapi nggak usah 2 kali ya, sekali aja. Klik sekali, adjust, terus ke ke kontras. Nah, sini. Nah, kayak gitu. Biar lebih kebaca. Oke. Oke, udah ya. Sedikit. Oke, di sini kita mau buat footer. Footer tuh yang bagian bawahnya, bagian bawah lah, bukan paling bagian bawah. Saya akan pilih pakai gradient. Sorry, bukan di teks, di elemen ya. Di elemen cari gradient namanya. Gradient. Oke. Nah, gradient tuh warna yang multi ya, multicolor dia. Jadi ada banyak warna. Saya akan pilih. Nah, ini aja ya, coba. Ini. Ditabrak dikit nggak apa-apa. Nah, ini kasih warna yang sama ya dengan ini. Yang temanya ini kan agak ke orange-orangean, ke oren-orenan. Iya, Kak. Begini. Sorry, ini.
Nah, ini kan warnanya bisa kita atur. Ini kita agak cerahin dikit. Itu juga orange tapi ya biar ada efek-efek begitunya ya. Nah, di sini kita akan menerapkan tipografi. Kita tulis. Ini kan putih ya, putih sama putih ya nggak kelihatan. Jadi kita pakai ini, nggak usah terlalu hitam. Klik sini bersama Al Ustadz gitu ya. Ustadz. Ukurannya nggak perlu besar-besar, cukup 24 sampai 25. Nah, ini udah menyetarakan sendiri dia di sini. Sama Ustadz, kita samakan aja ya fontnya. Boleh sih font banyak, cuma jangan, kalau bisa sih jangan lebih dari 3 ya. Jadi kalau lebih dari 3 itu, dan warna juga sebenarnya jangan terlalu berwarna-warni, kecuali emang temanya itu anak-anak. Nah, ini kita Ctrl D kayak tadi. Kata Agim tuh namanya ini. Kopas aja deh. Pas. Oke. Nah, ini kan kecil ya. Kita perbesar dulu. Langsung nggak bisa sih. Sini, klik di sini juga langsung muncul. Nah, ini. 56 lah mungkin. Oke. Dari mana ya dia? Beliau tuh dari dia tuh pendiri. Kasih keterangan di sini. Mungkin agak lebih besar. I-nya double. Oke, kelempetan, sorry. Kita kasih line ya, atau garis di elemen sini. Line. Ini. Garis pembatas. Ini untuk ngatur ya, ujungnya mau kayak gini, mau kayak gini. Ujung kirinya begini. Nah, ini mau putus-putus seperti ini, atau mau kayak gini. Tapi saya milih gini aja ya. Ini ketebalannya. Ketebalan dari garis. Saya milih 1 aja. 1 cukup. Sorry. 1. Oke. Contoh gini ya. Oke. Terus nama hari. Oke. Harinya, contoh hari. Hari Sabtu mungkin. Sabtu. Contoh aja ya. Mau haram. Sabtu. Misal. Pada maghrib. Terus ini lokasinya ya, lokasi mungkin musola Purindo gitu ya. Kayak gitu.
Ini terus kontak atau info. Bentar deh, di sini dulu, judulnya dulu. Ini ceritanya LDK-nya yang undang. LDK. Ini nggak kelihatan ya, warna gelap soalnya. Kita kasih warna yang paling cerah ini. Dan kalau ini terlalu dempet, bisa di letter sini, panjangin. Kalau kalimatnya ke bawah, dia hey. Jadi atas bawah yang di spasi. Ini kan kanan kiri, ini atas bawah yang di sini. Tengahin, oke. Mungkin arahnya ke sini. Oke, kasih nomor WA untuk info misal. Ya, itulah. Formasi. Formasi atau kontak, dikontrol dia lagi. Nomornya terserah ya. Ini asal. Kalau jangan lupa kalau kasih nomor itu dikasih spasi ya, biar spasi sama garis. Kalau bisa. Oke, ini kayaknya angkanya agak berantakan, jadi saya ganti. Ya, kayak gitulah teman-teman. Kalau mau gambar ustadznya mau ditampilin juga apa-apa, boleh dikasih elemen, dikasih ini nih. Ini ya. Gambar ustadznya mungkin di sini. Sini kita download dulu gambar ustadznya. Mana ya bagusnya? Mungkin ini. Oh enggak. Oke, download, di-upload, upload. Tunggu bentar. Tinggal digeser, masuk sendiri. Ya, gitu. Tapi kalau mau, kayaknya lebih bagus ada sedikit, ada ininya ya, ada pinggirannya, ada lingkaran luarnya. Bentar, ada kayaknya. Nah ini, ada lingkaran luarnya. Ini bisa diganti ya luarnya. Kayak gini lah. Oke. Seperti ini. Bisa. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan. Kayaknya sih nggak ada, Kak. Udah paham Pengen ya? nyoba. Ya, Iya. nanti saya habis ini ada kok, ada ininya, praktek sendirinya. Nanti saya gimana? Artinya. Tapi udah paham kan ya ini? Masukin gambar dan lain-lain. Siap-siap, Kak. Paham. Tinggal dicoba, Kak. Iya, Nanti balik tinggal saya dicoba. Kalau bingung nanya. kasih ini screenshot aja ya kalau tugasnya. Bikin judulnya kajian subuh. Judul kajian subuh. Ini ke Ini tugas nih, Kak.
Ya, nanti di share di grup ya. Nanti pakai hashtag store design. Saya mau tahu desain teman-teman tuh gimana sih. Jadi saya nggak bisa paham seberapa jauh pemahamannya tadi. Oke, Kak. Tapi nggak perlu sama kayak tadi ya, nggak perlu sama kayak ada begini, ada ininya, model-modelnya seperti ini, nggak perlu. Sekreasinya mungkin, sekreatifnya mungkin lah. Nih bikin kajian subuh contoh. Aku nggak kelihatan. Kajian subuh. Judulnya. Oh enggak, saya bikin deskripsi seperti ini aja, seperti misalkan ada orang WA minta tolong gitu kan. Jadi buat seperti yang tadi ya, yang awal. Ya, buat flyer kajian subuh kan saya sering banget tuh disuruh gitu. Jadi ada bahasanya, jadi kita harus bisa memilih bisa memilih ini kalimat yang perlu dimasukin atau yang mana yang bukan gitu. Buat flyer kajian subuh, judulnya tanda kiamat ya, oke. Kiamat startnya kayak tadi lah, agim gampang. Agim lokasi di masjid masjid apa namanya? Ahmad. Khusus akhwat dan gratis. Registrasi di nomor hari Ahad pukul 13 enggak usah gitu deh, 1 jam pukul Ahad jam 1 siang sampai jam 3 sore. Lalu hari Ahad tanggal 12 Muharram. Oke, ada yang tanyain nggak? Ada yang kurang gitu misalkan? Ini udah ya. Judulnya kajian subuh, judulnya ini, ustadznya ini, lokasinya. Terus ini khusus akhwat, gratis, registrasi di nomor ini. Harinya hari Ahad 12 Muharram 1441 Hijriah jam 1 siang sampai jam 3 sore. Oke. Nanti saya tunggu ya hari ini. Saya tunggu hari ini desainnya. Hari Ahad kayaknya pada gabut ya. Jadi bisa lah. Iya, Kak. Sore boleh, Kak. Sore. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Ya, saya udah di screenshot ya, atau di screenshot ya, atau di... Oke. Sabar saya. Keren. Aduh. Gambarnya terserah ya, nggak harus ini. Dan desainnya disarankan tidak sama seperti ini. Modelnya beda lah. Tapi kalau ini nggak apa-apa. Nah, model ini nih. Kan ya? Model ini jangan apa? Gimana? Poster doang kan, bukan kayak buat banner. Bukan, poster buat IG aja. Oke. Bang. Nah, ini juga kalau tipografinya gimana terserah. Mau ini kan rata kiri. Kiri ya, iya kiri. Terus boleh tengah, boleh kanan juga boleh. Pokoknya jangan sama-sama inilah. Sekreatifnya mungkin. Kalau bingung bisa cari di Google sih, cari inspirasi gitu.
Tapi kalau bisa sih jangan cari inspirasi di Google ya. Mau lihat seberapa ininya aja. Kreativitasnya aja. Oke, gitu dulu. Udah ya, ini udah di screenshot ya. Jadi kirim di grup pakai hashtag design. Sebelumnya, saya Ramadita Jayapura selaku Presiden Ya. Oke, cukup ya. Cukup, Kak. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman. Boleh on cam dulu nggak? Foto Ya dulu kan, dong. on cam dulu. Sesi foto. Isi foto-foto. Ya on cam, Yang oke. foto siapa? Yang foto? Saya aja yang foto. Bebas sih. Aduh. Siapa yang fotoin? Di screenshot gitu ya? Ya. Foto juga dong. Foto di sini aja. 2 kali di HP sama di screenshot. Nanti saya kirimin kok. Oke. 3, 2, 1. Cheese. Sekali lagi screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, makasih buat teman-teman. Makasih banyak ya. Semoga bermanfaat tutorial singkatnya. Mantap. Ditunggu store desainnya ya habis ini. Ya, Kak, siap. Terima kasih juga, Nggak Kak. tahu aku jam berapa kok. Jadi bebas saja. Cuma ya kalau bisa hari inilah. Nanti biar ada kasih penilaiannya, nanti kurangnya di mana, nanti bisa saya kasih tahu. Oke. Oke, siap. Semangat ya buat teman-teman buat hari ini. Ya kalau yang ngantuk boleh tidur sekarang. Jam-jam. Ngopi-ngopi, guys. Baru bangun Kak, masih tidur lagi. Oh iya ya, sip. Di ini ya, di sana ya di sana. Oke buat teman-teman, makasih banyak banget atas kehadirannya. Ya, Kak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap khair, Kak. Ya. Tetap Terima kasih, semangat. Kak. Tetap ilmunya. Dadah. Izin live ya. Ya, Semangat. silakan.